Jadi di sub PMK yang pertama kita akan belajar tentang definisi dalam kebidanan dan juga bagaimana sejarah kebidanan itu baik di Indonesia maupun di luar negeri. Objektifnya, oke, yang pertama kita belajar dulu terkait definisi kebidanan. Jadi ditanya, menurutmu apa itu pidana? Siapa sih yang dikatakan bidan? Coba sekarang kita tanya ke teman-teman. Coba boleh di-scan atau masuk ke menpi.com. Kita lihat bagaimana sih sebenarnya ceritanya kebidanan itu baik di dunia maupun di Indonesia. Karena apa? Karena dari zaman prasejarah dan ada ilmu pengetahuannya, dia belajar mulai dari zaman sebuah desa kuno di Nusantara sebelum kolonialisme sekitar 1800 sebelum Masehi. Dan lingkungan alami, pondok dukun, rumah masyarakat, dan tempat pertemuan desa ada di sana. Pagi hari di pondok dukun, Mira membantu Mbok Ranti meracik ramuan, tempat yang tenang tetapi sakral. Pelan, pelan, pelan. Salam, wahai bidan. Ilmu harus menyertai pengalamanmu. Catatlah tanda-tanda persalinan, perhatikan posisi janin, dan gunakan pengetahuan medis agar lebih aman. Oke, mungkin dari teman-temannya dulu ada yang mau memberikan komentar. Assalamualaikum, menurut saya Dewi ingin memberi pendapat bahwasanya di era tersebut terjadi, saya mengambil kesimpulan terjadinya ketidaksetaraan gender. Ya, Maaf, saya mengambil kesimpulan bahwa pada peristiwa ini terjadi seperti perselisihan kepercayaan antara ini bidan dan juga dukun. Tapi dengan adanya kasus yang tadi terjadi seperti posisi bayi yang sengsang itu, jadi kepercayaan masyarakat mulai terbuka akan adanya bidan. itu juga tidak bagus untuk sudah mulai ditampilkan, kemudian juga perkembangannya ya mulai dari zaman batu tadi, kemudian di zaman era Alkitab itu berarti apa di situ? Ada agama yang mulai masuk ya, jadi sudah ada kepercayaan agama, mau agama apapun itu juga pasti memberikan pengaruh ternyata juga ke kehidupan kita ya di kebidanan. Makanya kenapa kadang kita pun juga bermitra dengan tokoh agama ya, karena memang bidan itu juga ada menjadi sahabat di segala sisi ya. Jadi walaupun sisi religiusnya juga kita harus pahami, jangan sampai kita niatnya menolong tapi malah tidak sesuai dengan ajarannya kayak gitu. Jadi kita juga makanya kenapa harus melakukan pendekatan dengan tokoh agama.